Halo semua, baiklah saat ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat integrasi dari file Word, Excel, dan kemudian PowerPoint secara sederhana. Tapi kali ini sudah part 2. Jadi diharapkan kamu sudah memiliki pemahaman awal terlebih dahulu tentang cara menggunakan aplikasi-aplikasi ini sebelum kamu mengikuti tutorial ini. Jadi minimal di Excel itu kamu sudah bisa membuat tabel. Kalau belum bisa membuat tabel, sebaiknya kamu mengikuti langkah di part 1 dulu. Seperti itu ya. Jadi ini untuk yang eh, tingkat kesulitannya itu menengah, begitu ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel di Excel lagi, tapi memang saya akan langsung input datanya saja, begitu ya. Jadi tanpa berlama-lama, nah cara untuk melakukan integrasinya cukup sederhana. Kamu buka lembar kerja seperti ini, kemudian kamu klik insert, begitu. Kemudian pilih tabel, kemudian pilih Excel spreadsheet, klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, kamu bisa klik di samping atau di bagian tengah atau di bagian atas yang berwarna hitam ini untuk memperbesar. Klik tahan, kemudian tarik. Nah, jika dia sudah diperbesar, nah tinggal kita input datanya di situ. Nah, ketika kita klik bebas di bagian samping, nah dia akan jadi seperti ini. Tapi ketika kita mau edit, melakukan editing di file Excel, kita tinggal klik di bagian tengah, klik 2 kali di bagian tengah, dia akan aktif. Itu untuk lembar kerja Excel yang sudah terintegrasi ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita tinggal ketik datanya. Nah, karena kamu sudah diharapkan sudah bisa membuat tabel, saya tinggal masukkan datanya saja seperti itu ya. Dengan harapan asumsi bahwa kamu sudah bisa untuk buat tabel sendiri. Nah, jadi ini adalah data contoh ya, secara acak saya juga mengarang ya, mengetik data ini tidak berdasarkan fakta, tapi data ini hanya data contoh seperti itu ya. Nah, misalnya kamu ingin menentukan ya, menentukan secara cepat mana yang penjualan yang mencapai target. Misalnya target kamu pencapaian penjualan harian itu misalnya itu target pencapaian penjualan harian itu misalnya 15 kilo per hari untuk tiap buah. Nah, bagaimana kamu bisa menentukan secara cepat jika datanya banyak? Nah, kalau ini hanya barisnya itu hanya 5 ya. Hanya 4 untuk yang baris buah ini, kemudian data penjualannya itu hanya 5 hari. Bagaimana kalau misalnya datanya banyak? Nah, tentunya kamu akan kesulitan untuk melihat ya satu persatu mana yang mencapai target dan mana yang belum. Nah, tapi sebenarnya ada cara cepatnya. Cara cepatnya seperti ini. Kita menggunakan yang namanya conditional formatting untuk menentukan mana yang mencapai target dan mana yang tidak. Seperti itu ya. Kita blok datanya seperti ini, klik tahan, tarik, kemudian kita pergi ke conditional formatting, kemudian kita pergi ke new rules seperti itu ya. Kemudian kita dari sini kita klik format only cells that contain seperti itu. Format only cells that contain. Kamu bisa memilih seperti ini ya. Nah, tadi targetnya misalnya harus mencapai 15 kilo. Berarti kurang dari 15 kilo, itu tidak mencapai target misalnya ya. Jadi kamu bisa pilih di bagian ini ya, format only cells with ya, tetap cell value ini di sini. Yang between ini ganti dengan less than atau kurang dari ya. Jadi data yang kurang dari 15 akan langsung muncul otomatis, akan terlihat secara otomatis dengan format tertentu. Nah, sekarang kalau sudah kita tentukan di sini less than, kemudian 15, kemudian kita format ya, klik format. Ini bisa kita pilih ya, font, border, atau yang bagian yang terakhir ini, fill ini. Nah, kita pilih yang bagian terakhir ini untuk warna. Nah, misalnya untuk yang tidak mencapai, kita tentukan misalnya yang tidak mencapai kita pilih warna merah misalnya ya, supaya bisa muncul datanya yang tidak mencapai target yang kita harapkan untuk penjualan harian. Kalau sudah, kita klik warnanya seperti ini, kita klik OK, kemudian kita klik OK sekali lagi. Nah, terlihat ya, data yang kurang dari 15 itu, 15 kilo, dia akan berwarna merah. Seperti itu. Jadi
eh, secara cepat akan muncul. Nah, bagaimana dengan data yang sudah mencapai target? Nah, kita bisa juga buat kondisi yang lain. Misalnya kita blok sekali lagi, kita conditional formatting lagi, new rule, kemudian kita klik format only cells that contain, between ini kita ganti dengan greater than. Nah, greater than kalau misalnya tadi patokannya itu 15 sudah mencapai target, berarti lebih besar dari 14 karena 15 itu lebih besar dari 14. Seperti itu ya. Kemudian kita klik OK. Oh ya, tadi ternyata kita terlupa ya. Jadi kita bisa di sini sebenarnya kita bisa ganti juga ya, manage rules di sini ya. Tadi sudah coba diklik tapi ternyata belum dimasukkan warnanya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa atur? Kita bisa manage rules. Nah, rules yang pertama yang kita buat tadi sudah ada warnanya. Bagaimana kalau misalnya rules yang belum ada warnanya? Kita bisa edit ya. Edit seperti ini. Kemudian kita format. Nah, ini dia muncul lagi seperti ini. Kemudian kita format, kita pilih warnanya. Misalnya kalau sudah mencapai, kita pilih warna hijau misalnya. Sudah mencapai target. Kita klik OK. Apply. Nah, ini dia ya. Jadi secara otomatis dia akan berwarna hijau, itu yang sudah mencapai target. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ganti datanya? Coba kita ganti datanya. Ini misalnya kita taruh dia 15 di sini, mencapai target. Nah, dia otomatis akan berwarna hijau. Nah, bagaimana dengan yang bagian bawah? Contoh di bagian bawah ini misalnya tidak mencapai target, kita ganti dengan 10. Nah, secara otomatis dia akan menunjukkan warna tertentu sesuai dengan kondisi yang kita format. Kita buat di situ. Jadi seperti itu penjelasan untuk conditional formatting. Kemudian kamu bisa juga buat diagram dengan cara blok seperti ini. Kemudian kamu insert, kamu pilih diagramnya, misalnya diagram batang ya. Klik seperti ini. Nah, dia akan muncul secara otomatis untuk diagramnya. Kamu tinggal tarik ke bawah seperti ini, perbesar. Kemudian pindahkan di bagian bawah ini untuk chartnya ya. Seperti itu. Nah, klik bebas di luar. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi. Nah, sudah jadi seperti ini, kamu simpan ya. Simpan filenya dulu, kemudian selanjutnya kita akan integrasikan dengan PowerPoint ya. Misalnya kita simpan data integrasi 2. Oke. Nah, selanjutnya kita buka PowerPoint ya, kita buka PowerPoint, lembar kerja baru. Kemudian kita misalnya secara cepat saja ya, karena yang saya akan tunjukkan integrasinya. Jadi kita bisa masukkan secara langsung, integrasikan secara langsung dengan klik insert, baru selanjutnya kita pilih bagian yang paling samping ini, objek ya. Oh, bukan juga di paling samping ya, ini bagian agak ke tengah juga ya. Ini objek, kita klik objek. Nah, karena yang kita mau masukkan itu adalah file Word, maka kita cari Word dokumen, Microsoft Word dokumen. Kita tidak buat file baru, jadi kita tinggal create from file ya. Kemudian browse filenya, cari di folder mana kita simpan, kemudian kita klik, kemudian oke. Nah, secara otomatis file yang sudah kita buat tadi di Word dan juga integrasi dengan Excel akan juga muncul di PowerPoint seperti itu ya. Akan muncul di PowerPoint. Jadi seperti itu cara untuk melakukan integrasi secara sederhana baik Word, kemudian ke Excel, dan kemudian PowerPoint ke Word. Seperti itu. Jadi bisa terhubung. Demikian penjelasan hari ini, semoga dapat membantu kalian di dalam mengerjakan lembar kerja di Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Terima kasih.